warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia dimanapun saja berada, kembali saat ini kita berjumpa di acara Mimbar Agama Islam. Tentunya ini merupakan salah satu program TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Menarik sekali perjumpaan kita pada saat ini akan membahas topik tentang rumah tangga. Kita berharap dan memiliki satu cita-cita, setiap yang berumah tangga menginginkan keluarganya tersebut menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Nah, untuk mengetahui, untuk menghadirkan konsep sakinah, mawaddah, warohmah, kita harus memiliki cara-caranya. Topik kita menarik sekali pada saat ini akan membahas pilar keluarga sakinah. Untuk membahas topik kita telah hadir seorang narasumber yang insya Allah akan memberikan pemahaman kepada kita. Beliau sangat pakar di bidang ini dan insya Allah alhamdulillah saking dari sakinahnya utuh rumah tangganya, suaminya utuh, anaknya 3, dan insya Allah luar biasa akan menjadi yang berkualitas untuk keluarga, begitu juga untuk kemaslahatan bangsa. Beliau narasumber kita adalah Ustazah Aida Fitriana SAG MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Aida Fitriana, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tidak hanya sehat, mudah-mudahan juga afiat ya. Amin. Kita mendoakan mudah-mudahan Ustazah Aida Fitriana tidak hanya sekedar sehat walafiat saja, mudah-mudahan kesejahteraan, ekonomi, amin, kebahagiaan rumah tangga senantiasa hadir dalam kehidupannya. Amin. Selain itu juga kami mengucapkan terima kasih Ustazah Aida, alhamdulillah telah hadir di studio TVRI Bali, media pemersatu bangsa, untuk hadir di Mimbar Agama Islam pada saat ini, akan memberikan ilmu, pemahaman terbaik kepada kita semuanya, sehingga bisa bermanfaat untuk kita, baik yang hadir secara langsung di studio TVRI, begitu juga pemirsa yang menyaksikan tayangan kita pada saat ini. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustazah Aida Fitriana. Baik, pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa, selain narasumber kita Ustazah Aida Fitriana, sebagai audiens kita yang hadir pada saat ini dari pimpinan anak cabang Muslimat Kecamatan Tabanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat walafiat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa tampilan seragamnya ijo royo-royo. Tinggal beberapa hari lagi 1 abad NU, kami ucapkan selamat 1 abad Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan semakin berkemajuan. Amin. Baik, Mbak Aida Fitriana, kita langsung saja membahas materi kita pada saat ini tentang pilar keluarga sakinah. Sebagaimana di awal tadi, impian keluarga sakinah mawaddah warohmah itu semua memiliki keinginan tersebut, karena itu merupakan mitsaqon ghalidhon, perjanjian yang sangat kuat sekali. Tetapi ini kan ada yang sukses, ada yang tidak sukses, ada yang terkadang gonta-ganti pasangan secara mudah, kohan kawin saja begitu, sampailah tidak mencapai pada sukses titik rumah tangga tersebut. Nah, bagaimana ini caranya untuk menghadirkan konsep pilar keluarga sakinah tersebut? Silakan. Ya, betul sekali Mas Ahmad. Jadi ibu-ibu, tentu semua kita ya, bahkan kita pun kalau ibu-ibu banyak kan mungkin sudah punya menantu ya, karena sudah senior dibandingkan kita ya Mas. Wah, jadi, senior juga lah, jangan aku muda begitu terus. Jadi kita menginginkan keluarga kita itu sakinah ya. Setiap kali kita menghadiri pernikahan, tentu yang kita doakan adalah bagaimana keluarga baru itu mencapai target atau tujuan pernikahannya, yaitu sakinah, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Itu yang makna dari sakinah itu. Adapun ketenangan, kedamaian itu dapat kita capai dengan dasar mawaddah. Awal-awal pernikahan mawaddah yang muncul Mas. Apa dari mawaddah? Mawaddah di sini adalah cinta ya. Cinta yang ingin si yang mencintai ini yang mendapatkan manfaat dan kebahagiaan. Beruntung sekali yang punya nama mawaddah. Jadi
arahnya ke kita masing-masing pasangan. Awal-awal kan saling mencintai tuh. Oh, lagi getol-getolnya rasa cinta itu karena ingin saya bahagia bersama dia. Tapi kalau sudah rohmah, nah, ini beda. Jadi kalau sudah rohmah itu kasih sayang, Mas. Jadi sudah lebih mendahulukan pasangan. Bagaimana pasangan kita yang merasa bahagia, merasa manfaat. Makanya kalau ibu-ibu yang sudah agak senior-senior itu ketika diajak suami, ya buka sendiri-sendiri, tutup sendiri-sendiri, kadang gitu ya, karena sudah lelah, usia sudah sepuh, jadi buka-buka sendiri, tutup-tutup sendiri, kata suami-suaminya. Dan ketika awal-awal pernikahan, karena sudah rasa rohmah yang muncul, jadi melayani, seperti itu, Mas. Nah, kalau pilar-pilar dalam rumah tangga, tadi sudah disebutkan salah satunya oleh Mas Rahmat, yaitu misakon golizo. Jadi itu merupakan salah satu pilar dalam rumah tangga, karena di dalam Al-Quran kata-kata ini cuma 3 kali ibu-ibu disebutkan. Duanya itu adalah untuk perjanjian antara Allah dan Rasul, dan Nabi dan Rasul, sedangkan yang satu untuk perjanjian suami. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustazah Aida Fitriana. Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia. Sebagaimana di awal tadi kami sampaikan bahwasanya audiens kita saat ini dari pimpinan anak cabang Muslimat Kecamatan Tabanan dari Kabupaten Tabanan. Kami persilakan untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu Ustadz, nama saya Wirati Effendi. Di sini saya mohon izin mau bertanya bagaimana konsep muasyarah bil ma'ruf di dalam keluarga. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muasyarah bil ma'ruf. Apa itu muasyarah bil ma'ruf? Jadi ibu-ibu, muasyarah bil ma'ruf ini maksudnya adalah bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ya, ayat 19 itu Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah mereka, para istri kamu itu, dengan cara yang baik, yang bermartabat. Jadi tidak hanya untuk suami-suami aja, istri-istri pun harus memperlakukan seperti itu, memperlakukan suaminya dengan cara yang baik, bermartabat. Karena di sini dalam makna asyiru, muasyarah itu ada kesalingan di situ. Saling memperlakukan pasangan dengan cara yang bermartabat. Itu salah satu pilar dari 4 pilar yang ada, ibu-ibu. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan di dalam Al-Quran itu Allah menyatakan bahwa kita ini adalah juga zawaj, pilar yang ketiga, yaitu kita berpasangan. Dan ini juga menunjukkan kesalingan antara suami istri, ibarat sayap. Jika sayap salah satunya terluka, apakah bisa terbang burungnya, ibu-ibu? Tidak. Seperti itu. Jadi bagaimana suami istri itu berdiri sejajar sebagai mitra, tidak ada yang mendominasi atau tidak ada yang menyakiti. Tidak boleh berarti merasa paling baik. Betul sekali, tidak boleh, baik itu istri maupun suami. Tapi yang sering suami-suami, Mas, ya. Oh, enggak lah. Intinya saya baik sama istri saya. Makanya saya disayang. Nanti tidak dikasih nikah lagi. Saking dari baiknya. Saking sayangnya. Saking dari baiknya juga seperti itu. Nah, Ustazah Aida, ketika berpikir bahwasanya rumah tangga itu memiliki konsep tujuan untuk menuju misakon golidon, perjanjian yang sangat kuat sekali. Indikasi dari kuat pertahanan rumah tangga itu seperti apa? Tentunya di situ ada kesetiaan antara suami maupun istri. Setia itu yang setiap tikungan ada tuh. Itu laki-laki juga. Jadi kesetiaan ini tidak hanya dituntut bagi seorang suami, tapi bagi seorang istri juga dibutuhkan kesetiaan, karena perjanjian antara suami dan istri ketika terjadinya akad nikah itu tidak main-main, itu adalah langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustazah Aida Fitriana.
Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia. Nikah itu bukan permainan, tetapi mimbar agama Islam bersama Ustazah Aida Fitriana dengan pimpinan anak cabang Muslimat Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita melanjutkan obrolan kembali terkait masalah pilar-pilar keluarga sakinah. Ustazah Aida Fitriana, ini harus saya pelan-pelan menyampaikan, takut kepelingsut lidah saya. Ustazah, berbicara tentang pernikahan tadi sudah terjawab bahwa pernikahan itu adalah misa kongolizon. Perjanjian kuat itu artinya sebagaimana tadi kita sebelum ikan Ustazah menyampaikan, bukan perjanjian hanya antara suami dan istri dan suami, tetapi ini tentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita sejatinya yang memilihkan jodoh kita adalah Allah. Seperti itu. Nah, ini problematika tidak rumah tangga saya tapi ya. Sering terjadi. Saya menanya, kadang dalam pernikahan itu rasa jenuh itu pasti ada. Betul. Kadang dulu kita lihat istri kita seperti bidadari, seakan-akan paling cantik sendiri. Kali ini lihat udah ngelayu, kita lihat seperti itu. Sudah nggak asik-asik amat. Muncul terkadang di situ ada bosan-bosan rumah tangga. Saling tahu makin karakter kita aslinya, bosan-bosan itu ada. Tetapi kita tidak ingin perceraian menjadi kunci akhir dari kebosanan tersebut, ingin mempertahankannya. Solusinya bagaimana ini Ustazah untuk bertahan rumah tangga kita di saat kita bosan, jenuh begitu? Sekali waktu kalau menurut saya mungkin ibu-ibu juga sudah melakukan ya Ibu. Jadi bagaimana kita melakukan refresh ya terhadap hubungan kita suami istri. Refreshnya gimana? Nah, refreshnya ini mungkin perlu ada kita bepergian berdua saja. Healing berdua, jangan sama anak. Gitu. Kadang kan kalau saya seringnya pergi sama anak-anak. Ketika pergi sama anak-anak haram memegang HP. Walaupun pergi cuma ngebakso bareng gitu ya, yang dekat-dekat rumah, tapi nggak boleh pegang HP. Karena kan seringkali kita sibuk dengan HP masing-masing. Suami istri di rumah sudah pulangnya sore, anak juga begitu, semua sibuk di kamarnya masing-masing dengan HP masing-masing, dengan gawainya. Nah, ini yang harus kita sama-sama kita jaga bersama suami dan istri. Jalan-jalan berdua saja dengan suami atau istri. Kemudian mungkin perlu ada cara-cara baru ketika berhubungan, ya. Itu juga salah satu kiat, Mas. Kita perlu juga memahami ya, mungkin apa yang lebih disukai pasangan kita. Terkadang ada ibu-ibu yang sudah 10 tahun ya, pernah ada yang konsultasi 10 tahun menikah belum merasakan kenikmatan ya, maaf. Mohon maaf karena sudah ibu-ibu semua. Iya, jadi ada yang seperti itu. Jadi dia ada kendala psikologis untuk menyampaikan kepada pasangannya bahwa dia tidak nyaman dengan posisi itu. Nah, ini perlu ada sekat-sekat antara suami istri itu jangan sampai harus ada, harus terbuka. Terutama ibu-ibu yang kadang-kadang malu atau itu aib. Padahal itu penting, Ibu. Penting, jangan sampai ibu-ibu merasakan sakit, tidak merasakan nikmat. Nah, ini juga jadi kendala. Karena pusing juga seorang perempuan itu, Mas, kalau nggak dapat jatah. Gitu. Kalau kita mau jujur ya ibu-ibu. Jujur ya. Seperti itu. Gitu. Dan kita mungkin suami dan istri ya, jangan cuma istri toh, juga harus penampilan. Nah, dirubah, dijaga. Tetap diperbaharui seperti itu. Perlu juga dandan, Ibu. Baik, luar biasa, dandan. Dua tangan untuk narasumber kita, Ustazah Aida Fitriana. Baik, pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Salah satu kunci bertanya rumah tangga tetap harus terbuka. Baik, kita kembali mempersilahkan kepada audiens untuk bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Umi Hani. Mohon mau bertanya Bu Ustazah, bagaimana pelaksanaan konsep kesalingan dalam keluarga? Mohon penjelasannya Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kesalingan. Tadi kesalingan. Mati nyimak benar. Tadi Iya. membahas sempat kesalingan, Ada tapi saling- belum kita jelaskan, belum iya. kita secara langsung. Benar ibu-ibu, jadi kesalingan dalam rumah tangga itu dalam konsep zawaj ya, kemudian muasyarah, kemudian musyawarah ya, dan yang misakon golizo itu adalah bingkainya yang harus kita teguhkan. Jadi kita itu ini tidak ada posisi yang lebih superior dibandingkan posisi yang lainnya. Hanya masalah pembagian tugas ibu-ibu. Jadi suami sebagai kepala rumah tangga, seorang pemimpin mempunyai kewajiban menegakkan rumah tangga itu agar seluruh anggota keluarga itu merasakan sakinah. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu tanggung jawab seorang suami. Dan istri mendampingi suami untuk bisa mewujudkan itu. Makanya visi dan misi dalam rumah tangga ini harus diketahui oleh kedua belah Tidak pihak. hanya capres-cawapres saja, punya visi dan misi. Dalam rumah tangga perlu. Visi dan Makanya sekarang suscatin itu ibu-ibu khusus calon pengantin itu oleh Kementerian Agama selalu dan itu diwajibkan ibu-ibu ya. Jadi berapa kali pertemuan itu ada masalah bagaimana seorang suami dan istri itu bisa bekerja sama mewujudkan keluarga yang sakinah itu tadi berdasarkan mawaddah warahmah. Nah, saling di sini yaitu tadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi kaum istri perempuan itu adalah pakaian bagi kaum laki-laki dan kaum laki-laki para suami juga adalah pakaian bagi istrinya. Jadi saling melengkapi, saling menutupi kekurangan masing-masing sehingga tidak ada yang merasa dirinya sempurna karena manusia nggak ada yang sempurna. Semuanya lebih kurang dan kurang lebih. Betul ibu-ibu? Ada yang sempurna di sini? Jangan kita menginginkan pasangan kita sempurna, padahal kita juga sadar bahwa kita itu bukanlah orang yang sempurna. Nah, Jadi saling. bukan dampak, tapi nilai positif. Nilai positif dalam rumah tangga, harmonisasi antara suami istri atau ayah dan ibu. Apakah ada dampak pengaruh besar terhadap perkembangan bagi anak? Jelas itu Secara pikiran dan secara pikiran psikis anak. Kalau salah satu di rumah itu bermuram durja, contoh aja ibu ya, ibu sebagai bahasanya poros bagus banget bermuram bukan piring pecah begitu. poros dalam keluarga, diem, tidak ada senyum. Coba deh ibu sekali-sekali bermain drama, diem gitu, pasti rumah itu akan suram. Jadi salah satu ataupun satu bagian dari keluarga kalau bermuram durja, tidak bahagia, maka seluruh keluarga itu tidak akan bercahaya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita, Ustazah Aida Fitriana. Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Hadirkan konsep saling di dalam rumah tangga kita. Saling mencintai, saling menghargai, dan saling menutupi seluruh apa yang telah menjadi kekurangan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Akan kita lanjutkan kembali setelah pariwara berikut ini. Keluarga sakinah bersama Ustazah Aida. Ustazah, tadi sudah kita membahas secara detail terkait masalah pilar-pilar keluarga sakinah. Di situ ada kita harus memahami konsep perkawinan. Kita harus mampu memiliki konsep menjaga perkawinan tersebut. Ada juga konsep saling itu harus kita hadirkan dalam rumah tangga kita. Salah satunya tidak mudah mengumbar aib. Apalagi dengan tantangan media sosial ini, entar ada masalah sedikit masuk Facebook begitu. Viral. Orang lain pada nonton tepuk tangan. Ini udah Tom and Jerry. Udah pada bertengkar ini begitu. Tetapi Ustazah, ini ada terkadang problematika di dalam rumah tangga. Ini kita jujur sajalah, terkadang dalam rumah tangga tersebut dambaan menghadirkan seorang anak itu semua memiliki cita-cita, keinginan di setiap rumah tangga. Tetapi terkadang tidak semua bisa mengharapkan dan kehadiran anak di dalam rumah tangga tersebut. Ada mereka yang sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun bahkan, Allah juga masih belum memberikan rezeki anak di dalam rumah tangga. Ini terkadang menjadi tantangan. Tidak sedikit, saya katakan. Tidak sedikit, banyak sekali. Di pengadilan agama itu, alasan perceraian adalah karena tidak ada kehadiran seorang anak. Baik itu yang bermasalah suami maupun istri. Ini Ustazah Aida,
Bagaimana ini menghadirkan konsep sehingga tidak itu menjadi kunci perceraian? Silakan. Nah, ini tadi salah satu dari kesalingan itu tadi ya. Masalah anak itu bukan masalah suami atau istri, tapi itu adalah anugerah dari Allah ya. Ada yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan berbagai macam ikhtiar ya, baik itu herbal atau ke dokter secara medis, bahkan doa di tempat-tempat yang mustajab, belum juga Allah karuniakan anak. Tentu ada hikmah di balik itu semua. Ada yang tidak menginginkan anak, secara ekonomi tidak mampu, tapi dia lancar punya anaknya. Ada yang secara ekonomi mampu, tetapi tidak juga dikaruniai anak. Ada apa di balik itu semua? Ada apa? Tentu Allah mempunyai maksud di situ. Apakah harus kita memiliki anak itu harus anak biologis yang lahir dari rahim kita? Ataukah harus seperti itu? Atau bisakah kita berbagi kasih sayang, berbagi rizki dengan anak-anak yang kurang beruntung yang dilahirkan dari orang tua yang kurang mampu? Tapi ibu-ibu silakan yang mau ngangkat saya jadi anak, gak apa-apa, Bu. Dengan senang hati, Bu. Karena banyak seperti itu ibu-ibu ya. Tidak hanya suami yang bermasalah terus kemudian terjadi perceraian. Kadang istri merasa kalau dia yang meminta cerai itu karena dia udah gak sanggup ya. Bukan kehendaknya tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung anak, tapi sering itu ditanya nggak cuma oleh suami, oleh orang tua dari suaminya, mertuanya, tetangganya yang suka rese, kemudian teman-temannya, semua yang bertanya ketika bertemu yang ditanya bukan mobilmu berapa, tapi yang ditanya anakmu berapa sekarang. Kalau sama yang sudah senior, cucunya berapa kan gitu. Bukan rumahnya berapa, mobil. Itu yang kadang membuat tidak semua wanita atau tidak semua laki-laki sanggup menerima itu. Nah, ini yang harus disadarkan oleh masing-masing pasangan suami dan istri bahwa itu bukan satu-satunya tujuan dalam pernikahan. Walaupun tidak ada anak, kita tetap bisa merasakan ketenangan, iya enggak? Kalau suami dan istri itu bisa saling menjaga. Kalau suaminya melindungi, mengayomi istrinya yang mungkin tertekan karena secara psikis sering ditanya, menjadi dia merasa kok kayaknya dia yang disalahkan, padahal belum tentu loh. Kadang itu persoalan tidak hanya di istri, bisa jadi suami yang bermasalah sehingga tidak menghasilkan anak. Nah, ini kadang tidak semua suami juga mau kontrol dan sebagainya. Ini pihak keluarga juga harus bisa memahami itu. Bisa dengan menjadi orang tua asuh atau mengangkat anak, tapi tetap harus mengetahui siapa orang tuanya. Karena dalam pada dasarnya ada adopsi. Mungkin begini Ustazah ya, Allah itu sudah mengetahui yang terbaik untuk hamba. Betul, nah itu paling penting. Jadi hikmahnya di situ, kita harus mengembalikan semuanya kepada dan tidak boleh Allah. minder bagi Betul. mereka yang belum dikaruniai anak. Betul, itu bukan hal yang sesuatu yang aib ya, karena memang Allah belum mengaruniakan. Biarkan saja netizen berkata, karena benar netizen dengan segala cocoknya seperti itu. Biarkan anjing menggonggong, istilah tetap berlalu. Tetap aja romantis seperti itu ya. Seperti itu. Teman saya juga ada yang sudah belasan tahun belum dikarunia anak ya. Karena suaminya mendukung dan menguatkan dia, ya alhamdulillah tetap harmonis saja hubungan mereka. Apapun kondisinya mudah-mudahan tetap menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Baik, tepuk tangan untuk narasumber kita Ustazah Aida Fitriana, SAG MA. Pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa yang berbahagia dimanapun saja berada. Tidak terasa, waktu menjadi akhir dari ujung perjumpaan kita pada saat ini di Lihat Mimbar Agama Islam, membahas tentang pilar-pilar keluarga sakinah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita bersama-sama mampu menjaga rumah tangga untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, amin, ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa, sebelum saya mengakhiri perjumpaan pada saat ini, izinkan saya untuk berpantun. Bu Aminah suka buah mangga. Setiap makan mangga selalu ingin nambah. Ayo jaga amanah rumah tangga. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik
Baik pemirsa TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Akhirnya saya Rahmat Hidayat dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan perjumpaan kita memberikan manfaat. Sampai jumpa kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.